Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi malas bertindak untuk meraih sukses. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya pernah berbicara dengan beberapa orang yang dia mengatakan atau mereka mengatakan bahwa saya sebenarnya mau sukses, tetapi setiap mau bertindak saya selalu malas. Banyak orang yang sadar sebenarnya dirinya tuh malas, tapi pertanyaannya bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, tentu saja video ini bukan buat Anda yang Anda merasa tidak malas. Jadi video ini hanya untuk Anda yang memang Anda sadar bahwa Anda itu malas dan ingin mengatasinya. Kesadaran bahwa diri Anda malas, ini adalah langkah positif yang bagus. Kenapa? Karena banyak di luar sana ada orang yang sebenarnya malas, tapi dia tidak mengakui kemalasannya. Dia melakukan pembenaran akan kemalasannya, sehingga dia malas terus, tapi dia tidak merasa malas. Dia merasa baik-baik saja. Dia merasa ada alasan yang dibenarkan untuk kemalasannya. Bahayanya apa? Dia akan terus seperti itu. Karena dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa malas. Kalau Anda sadar sekarang bahwa Anda malas, itu sangat-sangat bagus. Artinya ada peluang bagi diri Anda untuk melakukan perbaikan. Teknik yang saya akan jelaskan di sini adalah hasil belajar saya dan sudah saya terapkan. Alhamdulillah, banyak sekali kemajuan bagi diri saya untuk mengatasi rasa malas saya. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa. Kita tanya ke ahlinya. Ahli pengembangan diri dunia yang saat ini paling populer yaitu Anthony Robbins atau seringkali dikenal dengan Tony Robbins. Kata dia, orang itu sebenarnya tidak malas. Mereka itu hanya tidak memiliki tujuan yang kuat. Impoten itu tidak kuat. Orang yang malas itu sebenarnya mereka tidak memiliki tujuan yang kuat. Tujuannya tidak menginspirasi mereka. Jadi masalahnya ada di tujuan. Bisa dikatakan tujuannya lemah, tidak benar-benar memiliki tujuan yang kuat. Ya kalau ditanya orang pingin kaya, orang banyak yang mau. Kalau ditanya lagi, misalnya apakah pingin punya penghasilan 100 juta per bulan? Ya semua orang akan mengatakan mau. Tapi tidak dijadikan sebagai tujuan yang benar-benar ingin dia capai. Langkah pertama adalah Anda harus setting goal atau menetapkan tujuan Anda. Ini adalah langkah pertama untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sebenarnya Anda ingin kan kaya, Anda ingin memiliki penghasilan yang besar, Anda ingin langsing bagi Anda yang sekarang masih gemuk, dan sebagainya. Anda ingin sukses di karir, Anda ingin sukses sebagai orang tua, Anda ingin sukses sebagai suami, Anda ingin sukses sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagainya. Selama ini keinginan itu ada dalam diri Anda, tetapi tidak terlihat. Nah, supaya terlihat, Anda harus menetapkan tujuan yang disebut dengan setting goal. Silahkan tetapkan berapa penghasilan yang Anda inginkan. Ini sebagai contoh, untuk tujuan berkaitan dengan finansial. Untuk berkaitan dengan kesehatan, silahkan sebutkan kesehatannya. Misalnya diawali dengan berat badan. Jika berat badan Anda overweight atau gemuk, di mana itu tidak sehat dan Anda ingin menurunkan berat badan, ya Anda tetapkan. Berapa berat badan yang Anda inginkan? Mungkin Anda pelajari, berapa sih berat badan ideal untuk Anda? Ya setiap orang akan berbeda-beda. Silahkan Anda tetapkan. Supaya apa? Ya supaya terlihat, supaya jelas. Karena salah satu penyebab kenapa tujuan lemah, ya karena tidak ditetapkan dengan jelas. Tidak ditetapkan secara spesifik. Yang sebenarnya semua orang tuh punya keinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi mulai sekarang Anda harus punya tujuan yang jelas, yang benar-benar Anda inginkan dan Anda nyatakan dengan jelas. Jika perlu Anda tulis. Dari mana sih datangnya tujuan tersebut? Yang pertama adalah dari impian. Apa tuh impian? Ya, impian itu keinginan, apapun istilahnya ya. Saya tidak mempermasalahkan apakah impian, apakah mimpi, apakah dream, tidak. Intinya adalah keinginan besar Anda. Contoh, ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya itu goal, itu tujuan. Berawal dari impian. Atau Anda ingin langsing berat badan sekian kilogram. Dan silahkan aspek-aspek kehidupan Anda tetapkan tujuan Anda. Yang kedua, saya mengambil istilah dari salah seorang guru saya yang menyebutkan istilah macan. Ya macan itu sebuah analogi ancaman. Ancaman jika kita gagal. Dia mencontohkan, misalnya, coba Anda prediksi berapa biaya masuk perguruan tinggi saat anak-anak Anda sudah besar nanti. Saya sudah mencoba mencari data dan angkanya cukup besar, sangat besar.
Pertanyaannya, jika Anda gagal dalam bidang finansial dan anak Anda ingin kuliah, ingin masuk sekolah kedokteran misalnya, lalu karena Anda dari segi finansial tidak berhasil atau gagal, anak Anda memupus harapannya untuk masuk perguruan tinggi yang favorit gara-gara Anda tidak berhasil. Ya, ini sebuah ancaman, sebuah masalah. Bukan untuk nakut-nakutin, bukan membuat diri khawatir, tetapi menjadi motivasi supaya kita serius, memiliki tekad yang kuat untuk meraih tujuan kita. Seringkali banyak orang yang tidak menyadari ini sejak awal. Tahu-tahu nanti mereka menyesal. Seandainya saya dulu kerja keras, seandainya saya. Padahal berandai-andai itu adalah tidak boleh. Nah, supaya tidak terjadi penyesalan nanti di masa depan, dari sekarang Anda membuat antisipasi supaya itu tidak terjadi. Kalau Anda sudah berusaha maksimal, dan nanti ditakdirkan Anda tidak bisa menguliahkan anak, ya itu lain lagi ceritanya. Yang jadi masalah adalah seringkali orang itu tidak benar-benar maksimal berusahanya sejak sekarang. Bahkan banyak orang yang tidak tahu definisi ikhtiar maksimal tersebut. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya goal Anda, supaya tujuan Anda tercapai? Yang pertama, Anda harus memiliki tekad yang kuat. Saat Anda sudah menerapkan tujuan, ya Anda harus bertekad untuk mencapainya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah berpikir akurat. Serius, banyak orang yang gagal mencapai tujuannya gara-gara berpikirnya tidak akurat. Seperti apa sih berpikir yang akurat tersebut? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, banyak orang yang gagal tidak meraih tujuan karena mereka tidak punya rencana. Ada orang yang mengatakan yang penting action. Oke, memang harus bertindak. Tapi pertanyaannya, Anda mau bertindak apa? Ya, Anda harus tahu tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Anda. Jadi Anda harus punya rencana. Buat aja rencana. Tidak masalah. Rencana Anda itu akan membawa Anda kepada keberhasilan atau kegagalan. Itu bukan masalah. Yang penting Anda punya rencana, kemudian Anda jalankan. Nanti setelah Anda menjalankan, Anda bisa memperbaiki rencana Anda. Karena Anda bisa mengevaluasi langkah-langkah Anda. Jika Anda belum tahu rencananya, ya silakan Anda belajar, Anda bertanya kepada mentor Anda. Kemudian jelas, tujuan tidak akan pernah tercapai jika Anda tidak bertindak. Ya, sunatullahnya seperti itu. Oke, tekad adalah ketetapan hati Anda untuk meraih tujuan. Tetapkan dalam hati Anda, ya hujamkan dalam hati Anda bahwa Anda akan meraih tujuan tersebut. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi, Anda akan meraih tujuan tersebut. Ini harus masuk ke hati Anda. Ya, bagaimana caranya? Anda ulang-ulang terus, Anda ingat-ingat terus tentang tujuan Anda. Seringkali banyak orang yang dia menulis tujuan, kemudian disimpan, udah lupa. Apa sih yang disebut dengan berpikir akurat atau logis? Napoleon Hill berulang-ulang mengatakan berpikir akurat. Kenapa? Kalau Anda tidak berpikir akurat, ya Anda bisa salah. Hasil pemikiran Anda bisa salah. Jika hasil pemikiran Anda salah, maka keputusan Anda salah. Jika keputusan Anda salah, maka tindakan Anda salah. Jika tindakan Anda salah, Anda tidak akan mencapai tujuan. Simple. Seperti itu logikanya. Lalu sekarang bagaimana caranya berpikir akurat? Yang pertama, pastikan Anda tanpa bias emosi. Salah satu perusak berpikir akurat adalah emosi, ya, terutama emosi negatif. Ya, jadi pastikan Anda tanpa bias emosi, artinya tanpa terpengaruh emosi, tanpa kecenderungan emosi. Anda tidak akan pernah bisa berpikir akurat jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Itu kata Napoleon Hill. Ya, jadi pastikan Anda berpikir itu terbebas dari pengaruh emosi. Misalnya karena Anda takut, karena Anda enggan, karena Anda merasa tidak enak, karena Anda merasa tidak nyaman. Nah, itu adalah emosi-emosi yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda sudah menyadari ya bahwa emosi bisa mempengaruhi cara berpikir Anda sudah mulai bisa berpikir tanpa bias emosi. Banyak orang yang tidak sadar bahwa emosi bisa mempengaruhi pikirannya. Dia merasa, sekali lagi, dia merasa sudah berpikir, padahal emosinya sangat berpengaruh dari hasil yang dia rasa itu adalah pikirannya. Jadi banyak orang yang merasa berpikir padahal belum berpikir. Kalau sekarang Anda sudah tahu ilmu ini, bahwa pikiran Anda itu bisa sangat terpengaruhi oleh emosi, Anda sudah mulai bisa berpikir akurat. Anda sadar, Anda harus bertanya, hasil dari emosi atau benar-benar dari logika. Yang kedua, Anda harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Ya, bukan opinis, opini. Artinya pendapat dengan fakta itu beda. Anda harus bisa membedakan, bisa memisahkan. Ini adalah faktanya, ini adalah opini. Aplikasi yang paling mudah yang membedakan antara fakta dengan opini, ya contohnya seperti ini. Misalnya, Anda tidak punya laptop. Itu adalah fakta. Kemudian,
ada yang berpikir, ya dalam tanda kutip, bisa Anda sendiri atau orang lain, Anda tidak akan berhasil di bisnis online. Itu adalah opini. Fakta benar Anda tidak punya laptop. Tapi kalau Anda dikatakan tidak akan berhasil di bisnis online, itu hanya opini. Yang namanya opini bisa salah, bisa benar. Jadi Anda jangan terpengaruh. Fakta ya seperti itu keadaannya, kondisinya seperti itu kebenarannya. Kalau opini itu belum tentu benar, baik opini Anda sendiri maupun opini orang lain. Yang ketiga, Anda juga harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Apa ukurannya? Penting dan tidak penting. Yang pertama ukurannya adalah value, nilai diri Anda. Apa yang penting bagi Anda itu adalah sama dengan nilai Anda. Misalnya, masalah kejujuran, kehalalan, dan sebagainya. Bagi saya yang penting halal. Nah, seperti itu contohnya, ya. Jadi, Anda harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Begitu juga dalam tindakan. Tindakan itu ada yang penting, ada yang tidak penting. Anda harus benar-benar bisa membedakannya. Kemudian, Anda juga harus memahami dari sekian banyak tindakan mana yang terpenting. Kalau yang penting itu banyak, tapi yang terpenting cukup satu. Silahkan Anda latih terus ya cara berpikir seperti ini. Singkirkan emosi, kemudian bedakan antara fakta dan opini, mana yang penting dan mana yang tidak penting, kemudian mana yang terpenting. Ini adalah cara berpikir akurat. Kemudian ada hal-hal yang bisa menghambat tujuan Anda. Ya, yang pertama adalah emosi negatif. Yang kedua, kesenangan instan. Inilah pertarungan yang mungkin terjadi setiap hari. Saat Anda akan melakukan sesuatu, akan bertarung antara emosi negatif, kesenangan instan, dengan kekuatan tekad dan keakuratan berpikir. Ini akan selalu terjadi. Ya, misalnya, Anda akan membuat sebuah video untuk YouTube Anda ya sebagai langkah marketing. Emosi negatif mengatakan, susah bikin video itu. Ngeditnya bikin ngantuk, mengeditnya membosankan, lama, menghabiskan waktu. Itu adalah emosi negatif yang mengajak Anda. Mending kita nonton video saja. Nggak memunculkan kecenderungan untuk mencari kesenangan instan. Mending nonton video yang lucu, cari video-video kucing yang menggemaskan. Itu adalah dorongan dari emosi negatif dan kesenangan instan. Ya, lawannya adalah kekuatan tekad. Oh tidak, saya harus tetap membuat video demi keberhasilan bisnis saya. Itu tekad yang mengatakan. Kemudian akan didukung juga oleh keakuratan Anda berpikir. Mana sih yang lebih penting, nonton video lucu atau membuat video? Si emosi negatif itu tidak akan mudah mengalah. Dia akan mencoba merasionalisasikan. Oh, kita kan butuh istirahat, kita kan butuh hiburan. Nantilah membuat video itu, ini dorongan ya. Dorongan emosi negatif, dia akan menyusup ke pikiran kita. Sehingga keakuratan berpikir kita akan berkurang gara-gara emosi negatif tersebut. Oke? Padahal kalau kita berpikir lagi secara akurat, oh tidak, membuat video itu jauh lebih penting dibandingkan dengan nonton video lucu. Nonton video lucu nanti saja kita jadwalkan. Misalnya setelah video ini selesai. Sehingga akhirnya nanti akan ada keputusan. Dari pergelutan ini, dari pertarungan ini, tinggal mana yang menang. Jika yang ada di merah yang menang, ya Anda itu tetap Anda malas. Akhirnya Anda tidak jadi membuat video, tidak jadi membuat artikel, tidak jadi membuat gambar, tidak jadi menghubungi orang, dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda mengikuti emosi negatif, yaitu saat zona nyamannya terganggu, dan Anda mengikuti keinginan untuk merasakan kesenangan instan, kesenangan saat ini. Berbeda jika yang hijau yang menang. Oh tidak, tekad saya harus membuat video sekarang. Kemudian Anda juga berpikir akurat. Oke, menonton video lucu memberikan kesenangan instan saat ini. Tapi membuat video akan memberikan kesenangan jauh lebih besar di masa yang akan datang. Jauh lebih besar, jauh lebih panjang, untuk jangka panjang, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk masa depan mereka. Ini kata si berpikir akurat. Kemudian mana yang menang? Jika tujuan Anda kurang membuat Anda terinspirasi, besar kemungkinan yang merah yang menang. Jadi supaya yang hijau yang menang, dua hal itu yang penting. Yang pertama ya Anda harus memiliki tekad yang kuat. Tekad itu didapatkan dari tujuan, ya dari tujuan dulu. Anda tidak akan punya tekad yang kuat jika Anda tidak punya tujuan. Kemudian Anda juga harus terus mengawasi pikiran Anda supaya selalu berpikir akurat. Mana yang menang itu adalah sejauh mana Anda bisa mengendalikan diri. Apakah Anda mengikuti emosi negatif dan kesenangan instan, atau Anda
mengikuti tekad Anda dan mengikuti hasil berpikir akurat Anda. Jadi Anda sendiri nanti yang mengendalikan. Sebenarnya sekarang Anda sudah tahu, oh ini hasil dari emosi saya, emosi negatif saya. Oh ini dorongan dari kesenangan instan. Oh ini dorongan dari tekad. Oh ini dorongan dari berpikir akurat. Anda sebenarnya sudah mulai tahu sekarang. Karena Anda sudah mulai sadar bahwa ada dua hal itu dalam pikiran Anda. Selanjutnya adalah sejauh mana Anda mengendalikan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan almarhum Jainuddin MZ, intinya adalah pengendalian diri. Anda tidak akan malas lagi jika Anda mampu mengendalikan diri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda tidak lagi menjadi orang yang malas. Setidaknya malas Anda berkurang setelah Anda menerapkan apa yang dijelaskan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.